Halo teman-teman semua, kalian pasti nggak asing lagi sama nama-nama kayak Ciputra, Harita Nusadibjo, atau Jack Ma, dan Li Ka-shing kan? Mereka semua adalah contoh orang sukses berdarah Tionghoa, baik di Indonesia maupun dunia. Nah, pernah kepikiran nggak apa sih yang bikin mereka bisa sukses banget? Ternyata bukan cuma karena hoki, tapi ada pola budaya dan nilai hidup yang kuat banget di baliknya. Di video ini kita bakal ngobrol santai tentang prinsip-prinsip budaya yang diyakini orang Tionghoa, mulai dari ajaran Konfusianisme, pentingnya keluarga, kerja keras, pendidikan, hidup hemat, disiplin, sampai solidaritas komunitas. Yuk kita bongkar satu-satu. Pertama, Konfusianisme, ajaran hidup yang bikin solid. Konfusianisme itu semacam filosofi hidup dari Tiongkok kuno yang ngaruh banget ke cara hidup orang Tionghoa sampai sekarang. Intinya sih ngajarin soal pentingnya moral, hubungan baik sama orang lain, dan hidup yang harmonis. 3 nilai utamanya, Xiao, bakti ke orang tua, Ren, kebaikan hati, dan Li, tata krama. Konfusius pernah bilang, orang yang luhur mikirin kebajikan, orang biasa mikirin kenyamanan. Maksudnya orang yang hebat itu fokus sama hal-hal besar dan baik, bukan cuma cari enaknya doang. Dari ajaran ini muncullah kebiasaan untuk selalu ngejar kualitas hidup lewat kerja keras, etika yang tinggi, dan sikap saling menghormati. Orang Tionghoa yang terinspirasi ajaran ini biasanya kerja keras, loyal sama pekerjaan, hemat, suka belajar, dan nggak neko-neko. Di dunia kerja mereka punya semangat tinggi dan nggak gampang nyerah. Bahkan para pemimpin juga dituntut buat bijak dan adil. Jadi nggak heran kalau budaya ini jadi fondasi buat sukses, apalagi dalam bisnis. Dan bukan cuma di tempat kerja loh. Nilai-nilai Konfusianisme ini juga kelihatan banget dalam hubungan sehari-hari, dari cara mereka berkomunikasi, bersikap sopan, sampai cara memimpin komunitas. Bagi mereka, kesuksesan bukan cuma soal duit, tapi juga soal kehormatan dan tanggung jawab. Ajaran ini juga ngajarin pentingnya introspeksi dan perbaikan diri terus-menerus. Jadi kalau ada masalah, mereka cenderung evaluasi diri dulu sebelum nyalahin orang lain. Ini bikin mereka jadi pribadi yang dewasa dan tahan banting. Selain itu, Konfusianisme juga bikin mereka menghargai pendidikan moral dan budaya. Mereka nggak cuma ngejar ilmu modern, tapi juga ngerti pentingnya nilai-nilai tradisional. Perpaduan ini bikin mereka punya karakter yang kuat dan integritas tinggi. Kedua, keluarga itu segalanya. Buat orang Tionghoa, keluarga itu nomor 1. Dari kecil, anak-anak diajarin buat selalu hormat dan sayang ke orang tua. Ini yang disebut filial piety atau bakti anak. Anak-anak merasa punya tanggung jawab buat bikin bangga orang tua, dan itu bikin mereka jadi rajin belajar dan kerja keras. Ini juga yang bikin banyak dari mereka punya mental pejuang sejak muda. Bakti ini bukan cuma ucapan manis, tapi beneran diwujudkan lewat tindakan. Misalnya, bantu keuangan keluarga, nggak nyusahin orang tua, bahkan banyak yang milih kerja sambil kuliah demi bisa bantu biaya rumah. Rasa tanggung jawab ini jadi motivasi kuat buat terus maju. Nggak cuma keluarga inti, komunitas Tionghoa juga solid banget. Mereka suka bikin perkumpulan, koperasi, atau klan yang saling bantu dalam bisnis. Ada istilah guanxi, yaitu jaringan relasi yang kuat banget. Ini yang bikin mereka bisa dapat modal, info, dan peluang usaha lebih gampang. Nilai-nilai kayak jujur, tekun, dan saling dukung diwarisin dari generasi ke generasi. Jadi jangan heran kalau kamu lihat bisnis keluarga Tionghoa bisa bertahan puluhan tahun. Kuncinya ada di kekompakan dan semangat kolektif yang luar biasa kuat. Kadang, keputusan hidup mereka juga banyak dipengaruhi oleh pertimbangan keluarga. Misalnya, milih jurusan kuliah atau pekerjaan yang dianggap baik untuk keluarga. Ini bukti kalau peran keluarga dalam hidup mereka sangat besar. Selain itu, keluarga juga jadi tempat berlindung saat susah. Mereka saling jaga, saling bantu, dan selalu ada buat satu sama lain. Ini yang bikin ikatan mereka kuat dan jadi fondasi buat menghadapi tantangan hidup. Ketiga, kerja keras dan disiplin. Udah jadi kebiasaan. Orang Tionghoa dikenal gila kerja in a good way.
Mereka percaya kerja keras itu kewajiban moral. Jadi jangan heran kalau mereka rela begadang buat belajar atau lembur kerja. Mereka punya etos kerja yang luar biasa dan nggak gampang puas sampai hasilnya benar-benar maksimal. Nggak jarang mereka punya jadwal super padat tapi tetap dijalanin dengan semangat tinggi. Bagi mereka, kerja keras bukan beban, tapi bagian dari hidup yang harus dijalani dengan bangga. Mereka tahu nggak ada hasil yang instan, gaya hidup mereka juga tertib banget. Waktu nggak dibuang percuma, nggak gampang tergoda buat leha-leha. Prinsipnya, tunda kesenangan sekarang buat tujuan jangka panjang. Jadi, kalau kamu sering lihat mereka sukses, itu karena kerja keras yang konsisten, bukan sulap. Disiplin mereka kelihatan dari hal kecil, kayak bangun pagi, jaga kesehatan, bahkan ngatur waktu belajar. Semua itu jadi bekal kuat buat ngejar target besar. Disiplin ini juga bikin mereka bisa bertahan di tengah tantangan dan nggak gampang menyerah. Kebiasaan kerja keras ini biasanya dibentuk sejak kecil. Anak-anak diajarin buat mandiri, tangguh, dan nggak manja. Nah, jadi saat dewasa, mereka udah terbiasa menghadapi tekanan dan nggak mudah stres. Dan mereka juga tahu pentingnya keseimbangan. Meskipun kerja keras, tetap ada waktu buat istirahat dan keluarga. Disiplin bukan berarti kaku, tapi tahu kapan harus fokus dan kapan harus rehat. Keempat, pendidikan, jalan menuju masa depan cerah. Buat banyak keluarga Tionghoa, pendidikan itu kayak tiket emas buat masa depan. Mereka percaya kalau sukses di sekolah, hidup lebih enak. Karena itu, orang tua dukung banget pendidikan anaknya. Mulai dari nyediain ruang belajar khusus, les tambahan, sampai bantuin ngerjain PR. Bukan cuma soal dapat nilai bagus, tapi juga soal membentuk karakter dan daya juang. Anak-anak didorong buat punya cita-cita tinggi dan berusaha keras untuk mencapainya. Pendidikan dianggap sebagai bentuk bakti juga, bikin orang tua bangga dan masa depan lebih cerah. Di sekolah, anak-anak diajarin buat fokus, hormat sama guru, dan serius belajar. Hasilnya kelihatan banget negara-negara kayak Tiongkok, Jepang, dan Singapura selalu masuk ranking atas di tes internasional. Pendidikan bukan cuma soal nilai, tapi cara buat naik level hidup. Bahkan setelah lulus pun, semangat belajar nggak berhenti. Banyak yang lanjut kursus, belajar online, atau baca buku secara rutin. Buat mereka, belajar itu investasi jangka panjang yang bakal terus berguna seumur hidup. Banyak juga yang berani ambil jurusan sulit kayak teknik, hukum, atau kedokteran karena dianggap punya prospek yang bagus. Ini bentuk keseriusan mereka dalam merencanakan masa depan. Dan yang keren, semangat belajar ini juga nular ke lingkungan sekitar. Mereka sering jadi inspirasi atau mentor buat teman-teman lain. Jadi, pendidikan bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat komunitas. Kelima, hidup hemat bukan pelit. Satu lagi yang keren dari budaya Tionghoa, mereka jago ngatur uang. Prinsipnya hemat itu bijak. Banyak dari mereka yang nyisihin sampai 75-80% penghasilan buat ditabung atau diinvestasikan. Sisanya baru buat kebutuhan sehari-hari. Mereka terbiasa hidup sederhana meski penghasilan besar. Pola pikir ini ngebentuk gaya hidup yang fokus ke masa depan. Mereka mikir panjang, bukan cuma hari ini. Misalnya nabung buat pendidikan anak, beli properti, atau modal usaha. Bagi mereka, bebas finansial itu lebih penting daripada gaya hidup hedon. Gaya hidup mereka juga cenderung sederhana, nggak suka pamer barang mewah, lebih fokus ke pengelolaan keuangan yang cerdas. Mereka juga cenderung nggak suka berutang dan lebih milih beli tunai. Intinya, mikirin masa depan dan nggak boros. Mentalitas ini bikin mereka kuat menghadapi situasi darurat, punya dana cadangan dan nggak ketergantungan sama utang jadi kunci stabilitas finansial mereka. Jadi, hidup hemat itu bukan pelit, tapi cerdas dan visioner. Kebiasaan ini juga ngajarin anak-anak buat ngerti nilai uang sejak dini. Mereka diajarin menabung dari uang jajan dan dikasih tanggung jawab kecil soal keuangan biar terbiasa. Dan yang paling penting, mereka tahu cara menikmati hidup tanpa harus boros. Jadi meskipun hemat, tetap bisa senang-senang dengan cara yang bijak dan nggak nguras dompet. Keenam, solidaritas komunitas. Saling dukung, saling naik.
Komunitas Tionghoa punya kebiasaan keren, saling bantu. Mereka bikin asosiasi dagang, sistem kredit bersama, atau bahkan koperasi keluarga. Nilai-nilai kayak jujur, setia, kerja tim, dan terus belajar dijaga banget dalam bisnis keluarga mereka. Misalnya, kalau satu orang buka usaha, yang lain bantu promosiin jadi pelanggan pertama atau kasih pinjaman modal. Semangat kebersamaan ini bikin usaha mereka berkembang bareng, nggak main sendiri tapi bareng-bareng naik level. Selain itu, mereka juga rendah hati dan nggak suka pamer. Bagi mereka, sukses itu soal stabilitas dan kebijaksanaan, bukan gaya-gayaan. Jadi wajar aja kalau bisnis dan usaha mereka bisa tumbuh secara pelan tapi pasti. Nilai seperti kepercayaan, kehati-hatian, dan konsistensi diwarisin dari generasi ke generasi. Bahkan saat pindah ke negara baru, komunitas mereka tetap kompak dan solid. Ini yang bikin mereka bisa survive dan bahkan thrive dimanapun berada. Rasa saling percaya ini bikin mereka nggak takut buat kolaborasi. Mereka sadar kalau kerjasama bisa bikin semua pihak untung. Jadi nggak ada budaya saling sikut, tapi saling dorong biar naik bareng. Komunitas juga sering jadi tempat belajar dan berbagi pengalaman. Yang senior ngajarin yang muda, dan yang muda bawa ide-ide segar. Ini yang bikin mereka terus berkembang dan adaptif di zaman yang cepat berubah. Kesimpulan, semua orang bisa belajar. Intinya, suksesnya banyak orang Tionghoa bukan karena kebetulan. Mereka punya budaya dan nilai hidup yang kuat banget. Kerja keras, hemat, disiplin, cinta belajar, dan solid sama keluarga dan komunitas. Semua ini dijalani terus-menerus dari generasi ke generasi. Tentu aja nggak semua orang Tionghoa otomatis kaya. Tapi cara pikir dan kebiasaan mereka bisa banget dicontoh siapa aja. Kalau kamu mau sukses, coba deh mulai dari kerja keras, disiplin, dan pintar ngatur keuangan. Siapa tahu itu jadi awal dari perjalanan sukses kamu juga. Yang penting, kita bisa ambil yang positif dan sesuaikan sama kondisi masing-masing. Nggak harus jadi orang Tionghoa buat bisa punya mental juara. Semua balik lagi ke usaha dan mindset kita sendiri. Yuk mulai dari hal kecil, bangun pagi, belajar yang rajin, bantu keluarga, dan terus berkembang. Siapa tahu kamu jadi inspirasi buat orang lain juga. Semangat!